Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala adzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yashkurun, dan tetapi mereka tidak menyadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya, minta ampun dari dosa-dosanya. Oleh karenanya, siapapun kita, apapun profesi kita, setinggi apapun jabatan dan ilmu kita, kita pasti punya salah. Apakah dia murid, ataukah dia guru, apakah dia pedagang atau langganan, apakah anak buah atau majikan, apakah jemaah ataupun ustadz, siapapun lagi, setiap kita pasti punya kesalahan. Hadirin kaum muslimin, tetapi orang yang baik adalah orang-orang yang menyadari kesalahannya lalu bertobat dari kesalahannya. Dari sudut itu ternyata Nabi Muhammad dalam sehari sampai 70 kali dia bertaubat. Dalam sehari minta ampun kepada Allah paling kurang 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang sudah maksum. Padahal beliau adalah orang yang bersih. Tetapi begitu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kalau kita sadari bahwa setiap manusia adalah bersalah, dan tentu manusia itu termasuk diri kita. Menurut informasi Al-Quran, ada orang yang bersegera memohon ampun, menyadari kesalahannya itu. Walaupun orang tidak menegurnya, walaupun orang tidak menyatakan kesalahannya,
tapi setelah berbuat itu terjadi perenungan di dalam pikirannya. Walaupun orang tidak menegurnya, dia menyadari ternyata yang saya ucapkan tadi ada salah. Ternyata yang saya lakukan tadi ada salah. Walaupun orang tidak menegur, dan dia tidak segan-segan untuk minta maaf dari kesalahannya itu. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 135, yaitunya walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan suatu kekejian, suatu kemungkaran, au zalamu, atau mereka menganiaya diri mereka yang menimbulkan dosa untuk diri mereka, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan bersegera untuk mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu. Tidak perlu menunggu surat, tidak perlu menunggu teguran, tidak perlu menunggu ini dan itu. Kenapa? Setelah dia berbuat, dia selalu merenungi apa yang dia perbuat itu. Akhirnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang terbaik. Para nabi seperti itu, para sahabat seperti itu, orang-orang soleh, para waliullah seperti itu. Hadirin kaum muslimin. Tetapi ada lagi tipe orang setelah berbuat kesalahan, dia justru membela dirinya. Setelah berbuat kesalahan, dia tidak mengakui kesalahan itu dan justru membela dirinya. Seperti ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala, kata Allah, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yashurun, dan tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka berbuat kerusakan itu, bahwa mereka berbuat mudarat itu, bahwa mereka berbuat bencana itu. Mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka bela diri. Hadirin kaum muslimin, bukankah ada kadang anak atau murid yang oleh gurunya nampak dia terlambat, lalu oleh guru ditegur, nah lain kali jangan terlambat juga. Oh, saya tidak akan terlambat. Dia bela diri. Hadirin kaum muslimin, ternyata bukan anak-anak saja yang seperti itu, yang bela diri itu apabila ditegur. Orang-orang dewasa juga seperti itu. Orang-orang tingkat tinggi juga seperti itu. Dia membela diri. Ini Al-Quran yang menceritakan. Hadirin kaum muslimin, ujung ayat itu walakin la yashurun, dan tetapi mereka tidak menyadarinya. Lalu kapan mereka baru sadar? Ternyata mereka sadar itu bertingkat-tingkat. Ada yang baru menyadari apabila ajal sudah datang. Ajal sudah datang merenggut nyawa, saat perpisahan sudah tiba. Di situ dia baru sadar. Siapa contohnya? Contoh yang dinyatakan oleh Al-Quran adalah Fir'aun. Dijelaskan di dalam surah Yunus mulai ayat 90 sampai ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Dimungkinkan Bani Israel menempuh Laut Merah, sehingga laut tadi terbelah, terbentang jalan ditempuh oleh Nabi Musa dengan para sahabat, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, sampai Nabi Musa dengan sahabat di seberangnya, Fir'aun dan tentaranya masih di tengah, air bertaut, jalan tidak ada lagi. Maka Fir'aun dan tentara-tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah. Nah, sewaktu akan meninggal Fir'aun ini, justru dia beriman. Dengan kata-kata,
amantu bi rabbi Bani Israel. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel, dengan Tuhannya Nabi Musa. Saya beriman. Kapan itu? Ketika ajal sudah datang. Fir'aun justru menyatakan beriman. Ketika akan tenggelam, ketika akan berpisah nyawa dari badan, justru Fir'aun itu menyatakan dirinya beriman. Tapi sayang, di dalam hadis dikatakan ada dua kesempatan di mana iman tidak lagi diterima kalau sebelumnya tidak ada iman. Taubat tidak lagi diterima kalau sebelumnya taubat tidak ada. Kapan itu? Yang pertama, bila matahari sudah terbit di sebelah barat, kiamat mau datang. Yang kedua, bila nafas sudah sampai di tenggorokan. Maka di saat itu kalau tidak ada iman sebelumnya, iman tidak diterima. Kalau tidak ada taubat sebelumnya, taubat tidak diterima. Kenapa demikian? Di saat Fir'aun tidak lagi bisa mengandalkan kekuasaannya, di saat Fir'aun tidak lagi bisa mengandalkan tentara-tentara, seluruh pendukung-pendukungnya, seluruh yang dia miliki tidak lagi bisa diandalkan. Justru tentaranya mati di situ semuanya. Di situ Fir'aun tidak ada yang bisa dia andalkan. Barulah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang, terlambat imannya, tidak lagi diterima. Dia sudah menyatakan beriman mau sakarat. Ketika sakarat itu dia menyatakan dirinya beriman, tapi sayang tidak lagi diterima. Lihat nanti di dalam Al-Quran dan terjemah Yunus 90 sampai 92. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ternyata ada orang yang baru menyesali ini bukan hanya ketika waktu sakarat, tapi setelah dia meninggal. Seperti ayat yang sering dibaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat, dan itu banyak yang membacanya, yaitunya walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau engkau melihat orang-orang durjana berlutut di hadapan Tuhan mereka sambil berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, telah kami lihat, telah kami saksikan, telah kami rasakan. Farji'na, tolong kembalikan kami. Kembali kemana? Kembali ke atas dunia. Tolong kembalikan kami ke atas dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kenapa yakin? Karena dia sudah rasakan azab itu waktu sakarat. Dia sudah rasakan azab itu di waktu di alam barzah, di alam kubur. Maka dia minta kembali lagi ke atas dunia. Sayang, sudah terlambat. Asam kandis, asam gulukur, ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Sebetulnya bukan tidak sembahyang saja, tapi sebanyak apa aturan-aturan Allah yang dia langgar semasa hidup di atas dunia ini. Dia minta kembali ke atas dunia. Kenapa dia minta kembali? Tentu di tempat itu tidak senang, di tempat itu menderita, di tempat itu dia sengsara. Minta kembali ke atas dunia. Untuk apa kembali? Kami akan sholat, kami akan patuhi Al-Quran ini, kami akan berzikir, kami tidak akan menzalimi orang, kami akan membantu anak yatim, kami akan meramaikan masjid. Inna muqinun, karena sekarang kami sudah merasakan betapa azab itu. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, sudah kami rasakan. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar yakin. Dia minta kembali di atas dunia, tapi jatah di atas dunia hanya satu kali seorang. Tidak ada diulang kembali di atas dunia. Walaupun ada yang mengatakan orang kembali ke atas dunia, dan itu adalah setan yang menyerupai orang-orang yang meninggal untuk menipu orang-orang yang masih hidup. Setan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal untuk menggelincirkan iman orang-orang yang masih hidup. Maka kita dengarlah ada si manis di jembatan Ancol.
Kita dengarlah di situ nampak Sianu, di situ nampak Sianu, padahal dia sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan lagi di atas dunia. Dia sudah melalui sekali kehidupan itu di atas dunia. Hadirin kaum muslimin, dan ada orang menyadari kesalahannya itu kapan? Menyadarinya kapan? Ketika setelah di dalam kubur. Terutama ketika setelah berada di padang mahsyar, setelah berada di neraka, ternyata ketika akan masuk di neraka, lihat nanti surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Dia ingin kembali ke atas dunia. Orang-orang yang dia ikuti di atas dunia ini, yang ternyata itu sesat dan menyesatkan, yang ternyata itu menjauhkan dirinya dari agama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia masuk neraka itu berombong-rombongan. Ternyata sudah di depan pintu neraka. Kemana kami engkau bawa? Tolong kembalikan kami ke atas dunia. Kalau tahu kami seperti ini, kami pasti tidak berteman dengan kamu. Pasti kami tidak akan mematuhi kamu. Pasti kami tidak akan ini dan itu segala macamnya. Apa jawabannya? Kalau bisa saya menolong kalian, lebih baik saya menolong diri saya sendiri. Saya sendiri tidak bisa menolong diri saya sendiri, apalagi akan menolong kalian. Terjadilah perdebatan itu menjelang sampai masuk ke dalam neraka. Nanti di dalam neraka dia masih menuntut orang-orang yang menyebabkan dia tergelincir ini. Tapi apa hendak dikata? Tak satu pun pertolongan yang bisa dia lakukan. Kenapa? Orang yang dia ikuti itu juga di dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya sebetulnya ada penyesalan itu dua hal yang bisa kita memperbaikinya. Yang pertama, penyesalan yang pertama tadi, yaitunya begitu dia sudah berbuat, begitu dia sudah berkata, lalu dia pikirkan walaupun orang tidak menegurnya, ternyata yang saya lakukan ini salah. Ternyata yang saya lakukan ini menyinggung perasaan orang dan lain sebagainya. Dia tidak segan-segan untuk minta maaf. Dan kalau kesalahan kepada Allah, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang itu yang menyadarinya ketika masih hidup di atas dunia, yaitunya waladhiqannahum minal azabil duna, kami berikan kepada mereka azab yang ringan di atas dunia ini sebelum kami timpakan kepada mereka azab yang besar, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Ada orang di atas dunia, dia berbuat salah, dia berbuat dosa, lalu Allah berikan suatu cobaan, misalnya penyakit, lalu dia menderita sakit. Di waktu dia sakit itulah ternyata obat ini tidak bisa, obat itu tidak bisa. Ternyata dia menderita selama di dalam itu. Akhirnya baru dia sadari kesalahan-kesalahan selama ini. Ternyata dia sudah mendapatkan teguran dari kesalahannya itu. Akhirnya di dalam sakit itu terjadi perubahan dasar 180 derajat. Dia bertobat. Berapa banyak orang-orang yang selama ini berada di lembah hitam, tetapi karena mengalami satu sakit, akhirnya dia kembali bertobat menjadi orang yang baik. Dan kadang-kadang cobaan itu berupa gelombang besar di laut. Dia sedang di atas kapal, dan waktu itu tidak ada yang bisa tempat dia bergantung. Maka walaupun selama ini dia tidak sholat, walaupun selama ini dia tidak berzikir, walaupun selama ini dia menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tiba di saat itu mulutnya pun kadang terlontar menyebut Allah, dan dia mengingat Allah di saat itu. Tapi sayangnya ini, ketika Allah selamatkan dia sampai ke tepian, dia kembali pula seperti semula. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang bisa memperbaiki diri kita, yang merupakan penyesalan tidak terlambat, dua saja. Yang pertama yang kita sadari, yang kedua yang karena ada cobaan-cobaan ringan kepada kita sebelum datang cobaan yang besar, azab yang besar, itu yang menyebabkan kita kembali. Tetapi kalau itu datangnya sudah sakratul maut, mau menghembuskan napas yang terakhir, itu sudah terlambat. Apalagi kalau kita menyadarinya sudah di alam kubur, sudah itu sudah terlambat. Apalagi kita menyadarinya di padang mahsyar nanti, itu sudah terlambat. Apalagi menyadarinya sudah dalam neraka, itu sudah terlambat.
Oleh karenanya, selagi hayat masih di kandung badan, mari kita merenung. Kita renungkan apa kesalahan-kesalahan kita selama ini. Hadirin kaum muslimin, kita hidup ini setidaknya ada 3 hukum yang harus kita renungi. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum negara, yang ketiga adalah hukum agama. Kalau hukum adat ada sanksinya menurut adat. Kalau hukum negara ada sanksinya menurut negara. Kalau hukum agama ada sanksinya menurut agama. Di dunia ini kita cuma sebentar. Nanti kita berada di akhirat. Nah, kita diadili dengan hukum agama. Kita diadili dengan hukum agama. Kalau selama di dunia kita hanya fokus hukum adat, hanya fokus hukum negara, tapi tidak mau untuk merenungi hukum agama, kita toh berpindah nanti ke akhirat. Yang dipakai adalah hukum agama. Apa yang bisa kita lakukan di saat itu? Padahal di atas dunia kita punya ini, punya itu segala macam. Dan berapalah hidup kita di atas dunia ini. Untuk itu kita pelajari siapapun diri kita, apapun pangkat kita, siapapun kita, pelajari hukum agama ini. Karena mulai dari sakratul maut tidak ada hukum lain. Tidak ada hukum lain. Bahkan di saat kita meninggal, KTP tidak berlaku lagi, KK tidak berlaku lagi, ini dan itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum Allah. Surat ini dan surat itu tidak berlaku lagi. Sudah di padang mahsyar, apapun pangkat kita, golongan kita, jabatan kita, tidak berlaku lagi. Di padang mahsyar nanti, apalagi di dalam neraka lebih lagi. Oleh karenanya kehidupan di sana panjang dan luas, sementara kehidupan di sini cuma sebentar. Oleh karenanya kita perlu minta ampun kepada Allah. Dan Allah menyediakan waktu-waktu yang mustajabah. Salah satu waktu yang akan datang adalah akan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan itu dikenal dengan bulan pengampunan. Tapi kalau kita tidak siapkan diri untuk mohon ampun kepada Allah, walaupun ampunan sudah disiapkan oleh Allah, bisa saja kita tidak mendapatkan ampunan itu karena kita memang tidak mohon ampun sungguh-sungguh. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, ini gunanya kita merenung, ini gunanya kita muhasabah, sehingga nanti ada yang mau kita bawa ke dalam bulan Ramadan ini. Dosa saya ini ya Allah ampuni, dosa saya itu ya Allah ampuni, dosa saya itu ya Allah ampuni, dosa saya itu ya Allah ampuni. Punya segudang dosa dalam pikiran kita yang mau kita hadapkan kepada Allah. Bukan hanya membuat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tanpa mengetahui apa sebetulnya kesalahan kita itu. Hadirin, tentu orang yang minta ampun, yang menyadari kesalahannya, akan lebih besar ampunan itu dia dapat daripada orang sekadar minta ampun tapi dia tidak tahu tentang apa kesalahannya sedikit pun. Oleh karenanya kita perlu merenung. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.